Sudah 2 jaring yang kita tarik, tapi hasilnya ini baru dapat 3 ikan, itu pun yang kecil. Seperti inilah kondisinya para nelayan di sini kalau mencari ikan dengan hasil yang nggak menentu. Pemerintah tidak ada juga perhatian sama sekali, karena selama ini hanya masyarakat bantu tulang gimana caranya dapat penghasilan dalam sehari. Tapi kalau diharapkan bantuan dalam pemerintahan tidak ada. Nah, ini cara memanggang kopra di sini. Kita naik ke atas panggangannya, emang cukup luas ya. Nah, ini kita ratakan dulu di atas panggangan. Rasanya tuh pedih banget mata saya. Kali ini tim Indonesiaku menyambangi wilayah Sumatera Barat, Kecamatan Barat Daya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menelusuri wilayah ini akan jadi salah satu perjalanan terpanjang kami, sekitar 7 jam perjalanan. Menyeberang dari Kota Padang dengan membeli tiket kapal feri yang beroperasi di hari tertentu saja. Lalu transit terlebih dulu di Sikabaluan, barulah sampai di pelabuhan terakhir untuk kapal besar yakni Muara Siberut. Ini baru permulaan yang cukup panjang dari ekspedisi yang hendak kami tempuh. Akhirnya sampai juga di Muara Siberut setelah melalui perjalanan kurang lebih tadi ada 7 jam, dan ini kita mau lanjut lagi transit ke tempat berikutnya. Hidup di wilayah kepulauan dengan letak yang amat jauh dari pusat aktivitas ekonomi membuat warga pesisir di Mentawai, Sumatera Barat menjadi serba kesulitan. Itulah gambaran yang kami dapat saat mendengar cerita masyarakat yang berdomisili di Dusun Tiop, Desa Katurei, Kecamatan Barat Daya. Untuk tiba di sana, kami harus berpindah dari kapal besar menaiki perahu kayu dan berangkat dari pelabuhan yang lebih kecil di Muara Siberut. Meskipun Desa Katurei yang menjadi destinasi kami masuk di wilayah Kecamatan Siberut Barat Daya, namun lebih mudah dijangkau dari Kecamatan Siberut Selatan, tepatnya Desa Muara Siberut. Sekarang mau melanjutkan perjalanan pakai perahu kayu atau orang sini sebutnya itu pompong. Kalau dari Muara Siberut menuju Dusun Tiop yang ada di Desa Katurei itu sekitar 30 menit aja dari sini. Kapasitas perahu kayu terbuka yang saya naiki tidak lebih dari bobot 7-8 orang. Mesin yang digunakan juga bukan seperti perahu cepat. Sehingga jarak tempuh sekitar 25 km via laut harus dilalui dengan sangat hati-hati agar tidak tergulung ombak. Transportasi ini adalah satu-satunya kendaraan umum warga dalam kesehariannya karena minimnya akses jalur darat. Artinya, biaya yang dikeluarkan sehari-hari tentu lebih berat bagi masyarakat, sebab harus membeli bahan bakar minyak ekstra, sekitar Rp55.000 harus dikeluarkan untuk perjalanan PP. Di perairan Laut Siberut Barat Daya, terdapat sejumlah muara yang bisa ditempuh oleh perahu kayu kecil seperti yang kami tumpangi. Nah, ternyata kita harus melewati muara Sungai Sarasau dulu, nanti baru akan menyambung lagi ke laut untuk sampai di Tiop yang merupakan ujung selatan dari Siberut Barat Daya. Usai perjalanan panjang dari ibu kota Sumatera Barat, Kota Padang, kami pun tiba di Dusun Tiop. Dusun ini adalah wilayah pesisir terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akhirnya sampai juga di Dusun Tiop. Nah, memang seperti inilah cara untuk sampai ke sini. Warga di sini sehari-hari juga kalau misalkan harus membawa hasil melautnya itu melalui muara yang tadi kita lewatin dan pakai perahu seperti ini.
Wilayah Tiop besar di Desa Katurei kini terbagi atas 3 dusun, yakni Dusun Tiop, Dusun Martobat, dan Dusun Atateitei. Sementara total ada 9 dusun di Desa Katurei yang terpisah di lokasi pulau berbeda. Hampir 85% warga pesisir di sini merupakan nelayan yang kesehariannya mencari ikan di laut. Saya bertemu keluarga nelayan di Dusun Tiop yang tengah mempersiapkan peralatan untuk melaut. Bu Teresia dan ibunya yang sudah paruh baya masih aktif pergi mencari ikan dalam keseharian mereka. Sebelum pergi melaut, ini kita membenarkan dulu jaring yang untuk menangkap ikannya. Jaringnya ini panjang sekali, ada kurang lebih 5 meter ya Bu ya? Kurang lebih 5 meter karena sudah dipakai, jadi ada jaring yang sudah rusak, ini kita jahit lagi. Warga di sini masih menggunakan alat sederhana untuk mengambil ikan, yakni dengan jaring yang harus dirakit kembali karena minimnya jumlah jaring yang dimiliki. Alat pancing ini nantinya hendak ditebar di laut dan berharap ada ikan yang menyangkut. Pompong ya, situ ya Bu. Saya bersama para nelayan di sini mau pergi melaut dan di sini itu masih menggunakan pompong atau perahu kayu dengan cara mendayung karena memang pemukiman warga ini benar-benar di pesisir pantai. Dalam kesehariannya, nelayan di pelosok Kepulauan Mentawai masih harus mendayung perahu kayu untuk pergi melaut. Kondisi ombak memang tidak besar sehingga tak mengkhawatirkan jika harus mendayung. Namun hal itulah yang terkadang menjadi kendala para nelayan karena tidak ada pilihan lain selain menunggu waktu lebih lama untuk mendapat ikan tersangkut di jaring. Jadi cara menangkap ikan oleh para nelayan di sini ini masih menggunakan alat yang sederhana sekali, yaitu hanya menggunakan jaring, bukan alat pancing yang mewah gitu ya. Jadi ini kita di titik ini mau menebar jaringnya dan nanti mengambil jaring yang sudah dipasang. Bersyukur sudah ada jaring lain yang terpasang dari hari sebelumnya. Sehingga selain menaruh perangkap jaring, mereka juga bisa menggulung jaring yang sudah terpasang di sebagian titik. Lokasi tempat menaruh dan mengambil jaring memang tak begitu jauh dari pemukiman para nelayan. Mau bagaimana lagi, di sini nelayan hanya sanggup mendayung paling jauh 5 km saja. Sudah hampir 3 jam kami berada di tengah laut, namun belum ada juga hasil tangkapan ikan yang lumayan. Sudah 2 jaring yang kita tarik, tapi hasilnya ini baru dapat 3 ikan, itu pun yang kecil. Jadi seperti inilah kondisinya para nelayan di sini kalau mencari ikan dengan hasil yang nggak menentu. Teresia menjadi satu dari banyaknya ibu-ibu yang berprofesi sebagai nelayan di Dusun Tiop. Inilah satu-satunya mata pencarian untuk menghidupi keluarganya. Namun, faktor alam memang menjadi hal yang paling menentukan. Jadi kayak begini Bu, setiap mencari ikan itu selalu kondisinya seperti ini. Iya, seperti ini terus. Setiap hari kami pergi mencari, seperti inilah nampak kan. Nggak ada, kadang dapat 3 ekor, 4 ekor. Kami jual nggak bisa, apalagi untuk anak-anak sekolah nggak mencukupi, terpaksa anak-anak kami berhenti sekolah. Belum lagi beli makanan kami, beli beras, seperti itu. Semiris itu keadaannya Bu di sini? Iya Bu. Iya. Nah, kalau gitu ada upaya lain kah? Maksudnya ini satu-satunya mata pencaharian. Cuman ininya yang kami bisa mencari di laut. Kalau misalkan cari tempat, mungkin di tempat lain, titik lain Bu, agak ke sana sedikit gitu. Itu pernah nggak Bu? Mungkin ada ikan yang lebih banyak di situ? Memang pergi juga Bu, pergi kami agak jauh sedikit. Tapi kami mau pergi juga agak jauh, pompong kami nggak ada, beli minyaknya nggak ada, itu pakai minyak, pakai pompong. Kami dayung pun tentu nggak bisa, berarti sampan juga udah bocor lah. Pokoknya serba nggak bisa lah, susah. Terpaksa di sini-sini aja kami mencari. Ya ampun, Itu Ibu pun nggak dapat, seperti inilah ini. Ibu selama ini
emang nggak ada gitu Bu bantuan yang datang untuk ibu dan para nelayan di sini gitu Bu? Misalkan fasilitas sampan kah, jaring kah? Iya, enggak, itulah kami sedih sekali Bu. Kadang anak-anak kami ingin sekali sekolah. Kami bilang sama anak-anak kami seperti ini, kita paksa sekolah kalian, mana uang kita, nggak ada untuk biaya sekolah, nggak ada. Sampai anak-anak kami menangis, dia ingin sekolah, terpaksa nggak sekolah Bu. Hari yang semakin sore membuat kami harus kembali ke daratan dengan membawa hasil tangkapan seadanya. Ternyata kami kurang beruntung hari ini, sebab hasil ikan yang didapat hanya cukup untuk konsumsi saja. Jumlahnya terlalu sedikit dan tak bisa dijual. Pak Petrus, kalau dapat hasilnya hanya segini, itu biasanya diapakan? Oh, kalau melihat ikannya sebanyak ini, itu kalau dijual tidak mencukupi. Bagus dimakan dengan keluarga daripada dijual, daripada kelaparan anak. Tapi pernah nggak Pak hasilnya nih puji syukurnya berlebih terus dijual? Nah, dijual itu berapa kalau dijual sekarang? Kalau dijual, dalam 1 kilo itu kadang harganya juga 25. 1 kilo. 1 kilo? Iya, 1 kilo 25.000. Kalau kita jual di Siberut ikan dalam 1 kilo, apalah artinya? Beli minyak sekarang mahal, pulang kosong juga. Jadi percuma. Pemerintah tidak ada juga perhatian sama sekali. Karena selama ini hanya masyarakat bantu tulang gimana caranya dapat penghasilan dalam sehari. Tapi kalau diharapkan bantuan dalam pemerintahan tidak ada. Iya, karena sudah banyak kekecewaan kita sebenarnya. Ya, dibikin surat proposal segala macam tidak ada. Sejak terbentuknya kelompok nelayan di Dusun Tiop, belum ada bantuan yang diterima sama sekali. Padahal, jika dilihat, pompong atau perahu kayu yang digunakan sudah sangat tua. Alat pancing yang dimiliki nelayan pun terbatas. Jika terdapat perahu kayu yang memiliki mesin, nelayan berpikir 2 kali untuk menjual ikan ke Muara Siberut atau melaut ke lokasi yang lebih jauh. Bahan bakar minyak hanya bisa didapat dari desa Muara Siberut dengan harga yang cukup tinggi, mencapai Rp11.000 per liter, sementara hasil tangkapan tidak seberapa. Sungguh keadaan yang jauh dari kata sejahtera bagi kehidupan nelayan di sini. Laut tenang sepenuhnya tak dapat dimaksimalkan karena alat nelayan yang terbatas. Kondisi serba kesulitan membuat Teresia dan keluarganya tetap bersyukur masih bisa makan hari ini. Ini hasil tangkapan kita tadi hanya cukup untuk dimakan aja. Jadi ini kita makan bareng-bareng sekarang setelah dibakar dan pakai sagu makannya sebagai makanan pokok warga di sini. Karena bingung hasil yang didapat tadi sedikit. Mau dijual akan mahal di ongkos. Jadi mau gimana lagi? Dikonsumsi aja bareng-bareng. Makan lagi yuk, Dek, Bu. Keadaan sedikit berbeda dari Teresia dirasakan Maksi yang harus mengeluarkan ongkos lebih demi bisa menjual ikan ke Muara Siberut. Kotak es yang ia miliki menjadi penyelamat bisa menyimpan ikan paling lama 2 hari, lalu dijual sebagai sumber penghasilannya. Jika pergi ke Muara Siberut, nelayan dari Dusun Tiop harus menempuh perjalanan laut. Ini sekarang box yang berisi ikan mau diantar ke Muara Siberut dengan pompong. Saya juga bersama dengan warga lainnya yang kebetulan tujuannya sama ke Muara Siberut. Hujan deras menyambut keberangkatan kami untuk bisa sampai di pasar Muara Siberut. Meski begitu, hal ini bukanlah penghalang bagi niat baik Maksi menjemput rezeki dengan menjual ikan-ikan yang sudah ia kumpulkan. Usai 25 km perjalanan dengan menggunakan pompong ini, kami pun sampai. Box berisi ikan harus segera dibawa agar masih segar saat proses penawaran kepada para penjual. Ini akhirnya kita udah sampai di Muara Siberut dan hujan juga sudah mulai reda.
Sekarang kita mau langsung menuju ke pasar. Rupanya para pembeli di pasar hanya menerima ikan dalam hitungan per kantong plastik, bukan per kilogram. Ikan tangkapan Maksi ini harus dikemas dalam plastik terlebih dulu. Jadi hasil tangkapannya ini dijualnya per kantong dan satu kantongnya ini harganya Rp25.000. Rp100.000. Inilah hasil yang didapat untuk total 4 kantong ikan yang dimiliki. Namun jika dihitung kebutuhan BBM pulang pergi yang dikeluarkan sekitar 5 liter atau setara Rp55.000. Belum dipotong dengan biaya packing dan lain-lain, keuntungan bersih mungkin hanya sekitar Rp45.000 saja. Sungguh upaya yang luar biasa bagi kehidupan para nelayan dari Dusun Tiok.